Tren pasar terbaru. ETF SHIMPP 500 dan Nasdaq terus menarik minat investor jangka panjang. Meningkatnya ETF tematik, seperti ETF AI dan energi bersih, memungkinkan investor untuk bertaruh pada tren masa depan. ETF yang melacak pasar berkembang semakin diminati karena investor mencari diversifikasi global. Contoh, investor yang menaruh uang di ETF SHIMPP 500 pada awal tahun 2000-an dan mempertahankannya telah melihat modal mereka berlipat ganda dari waktu ke waktu. 4. Investasi pertumbuhan. Investasi pertumbuhan berfokus pada saham perusahaan yang berkembang pesat, seringkali dalam industri yang sedang berkembang seperti teknologi, AI, energi bersih, dan bioteknologi. Tren pasar terbaru. Saham AI seperti Nvidia dan AMD melonjak karena ledakan dalam aplikasi kecerdasan buatan. Perusahaan kendaraan listrik EV seperti Tesla dan Rivian terus mendorong minat. Raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google tetap menjadi investasi jangka panjang yang kuat. Contoh, investor yang membeli Tesla, Apple, atau Nvidia pada awal tahun 2010-an telah menikmati keuntungan besar karena perusahaan-perusahaan ini merevolusi industri mereka. 5. Investasi properti. Properti tetap menjadi strategi investasi jangka panjang yang kuat yang menawarkan apresiasi properti dan pendapatan sewa. Tren pasar terbaru. Fluktuasi pasar perumahan karena meningkatnya suku bunga hipotek. Peningkatan permintaan untuk properti sewa karena kepemilikan rumah menjadi lebih mahal. REIT, Real Estate Investment Trust, semakin populer sebagai cara untuk berinvestasi di properti tanpa kepemilikan langsung. Contoh, membeli properti sewa di kota dengan pertumbuhan tinggi dan menahannya selama 15-20 tahun dapat menghasilkan apresiasi ekuitas yang substansial dan pendapatan sewa yang konsisten. 6. Dollar Cost Averaging, DCA. DCA melibatkan investasi sejumlah tetap secara berkala, mengurangi risiko pembelian pada harga tertinggi di pasar. Tren pasar terbaru. Investor menggunakan DCA untuk investasi mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum untuk memperlancar volatilitas. Semakin banyak investor retail beralih ke platform investasi otomatis untuk menerapkan strategi DCA. Contoh, seseorang yang menginvestasikan $500 per bulan dalam dana SP500 akan mengakumulasikan saham pada berbagai harga sehingga menurunkan risiko secara keseluruhan. 7. Rekening pensiun 401k, IRA, dan Roth IRA. Rekening pensiun memberikan pertumbuhan yang menguntungkan secara pajak dan penting untuk akumulasi kekayaan jangka panjang. Tren pasar terkini. Semakin banyak orang yang memaksimalkan kontribusi 401k dan IRA mereka untuk memanfaatkan manfaat yang disesuaikan dengan pemberi kerja. Roth IRA menjadi pilihan yang lebih disukai karena penarikan bebas pajak saat pensiun. Contoh, seseorang yang memaksimalkan IRA selama 30 tahun dapat melihat investasi mereka tumbuh menjadi jutaan saat pensiun. Mengelola risiko dalam investasi jangka panjang. Bahkan dengan strategi jangka panjang, manajemen risiko sangat penting. Berikut cara melindungi investasi Anda. Diversifikasi, jangan tempatkan semua uang Anda pada satu saham atau kelas aset. Penyeimbangan ulang, sesuaikan alokasi portofolio secara berkala. Dana darurat, hindari menarik investasi selama masa penurunan. Reset, pahami apa yang Anda investasikan untuk menghindari penjualan panik. Kesimpulan akhir, investasi jangka panjang tetap menjadi jalur paling andal menuju keamanan finansial, terutama dalam iklim ekonomi yang tidak menentu saat ini. Kesabaran, diversifikasi, dan pemilihan aset strategis adalah kunci untuk membangun kekayaan yang langgeng. Untuk wawasan ahli dan alat canggih, https://crystalbalmarquez.com/platform menyediakan sumber daya untuk membantu Anda membuat keputusan investasi yang tepat dan memaksimalkan pertumbuhan portofolio Anda. Itu saja untuk episode hari ini. Berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama investor. Sampai jumpa lagi, berinvestasilah dengan bijak dan berpikirlah jangka panjang. Tren pasar terbaru.
ETF SP500 dan Nasdaq terus menarik minat investor jangka panjang. Meningkatnya ETF tematik, seperti ETF AI dan energi bersih, memungkinkan investor untuk bertaruh pada tren masa depan. ETF yang melacak pasar berkembang semakin diminati karena investor mencari diversifikasi global. Contoh, investor yang menaruh uang di ETF SP500 pada awal tahun 2000-an dan mempertahankannya telah melihat modal mereka berlipat ganda dari waktu ke waktu. 4. Investasi pertumbuhan. Investasi pertumbuhan berfokus pada saham perusahaan yang berkembang pesat, seringkali dalam industri yang sedang berkembang seperti teknologi, AI, energi bersih, dan bioteknologi. Tren pasar terbaru. Saham AI seperti Nvidia dan AMD melonjak karena ledakan dalam aplikasi kecerdasan buatan. Perusahaan kendaraan listrik, EV, seperti Tesla dan Rivian terus mendorong minat. Raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google tetap menjadi investasi jangka panjang yang kuat. Contoh, investor yang membeli Tesla, Apple, atau Nvidia pada awal tahun 2010-an telah menikmati keuntungan besar karena perusahaan-perusahaan ini merevolusi industri mereka. 5. Investasi properti. Properti tetap menjadi strategi investasi jangka panjang yang kuat yang menawarkan apresiasi properti dan pendapatan sewa. Tren pasar terbaru. Fluktuasi pasar perumahan karena meningkatnya suku bunga hipotek. Peningkatan permintaan untuk properti sewa karena kepemilikan rumah menjadi lebih mahal. REIT, Real Estate Investment Trust, semakin populer sebagai cara untuk berinvestasi di properti tanpa kepemilikan langsung. Contoh, membeli properti sewa di kota dengan pertumbuhan tinggi dan menahannya selama 15-20 tahun dapat menghasilkan apresiasi ekuitas yang substansial dan pendapatan sewa yang konsisten. 6. Dollar Cost Averaging, DCA. DCA melibatkan investasi sejumlah tetap secara berkala, mengurangi risiko pembelian pada harga tertinggi di pasar. Tren pasar terbaru. Investor menggunakan DCA untuk investasi mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum untuk memperlancar volatilitas. Semakin banyak investor retail beralih ke platform investasi otomatis untuk menerapkan strategi DCA. Contoh, seseorang yang menginvestasikan $500 per bulan dalam dana SP500 akan mengakumulasikan saham pada berbagai harga sehingga menurunkan risiko secara keseluruhan. 7. Rekening pensiun 401k, IRA, dan Roth IRA. Rekening pensiun memberikan pertumbuhan yang menguntungkan secara pajak dan penting untuk akumulasi kekayaan jangka panjang. Tren pasar terkini. Semakin banyak orang yang memaksimalkan kontribusi 401k dan IRA mereka untuk memanfaatkan manfaat yang disesuaikan dengan pemberi kerja. Roth IRA menjadi pilihan yang lebih disukai karena penarikan bebas pajak saat pensiun. Contoh, seseorang yang memaksimalkan IRA selama 30 tahun dapat melihat investasi mereka tumbuh menjadi jutaan saat pensiun. Mengelola risiko dalam investasi jangka panjang. Bahkan dengan strategi jangka panjang, manajemen risiko sangat penting. Berikut cara melindungi investasi Anda. Diversifikasi, jangan tempatkan semua uang Anda pada satu saham atau kelas aset. Penyeimbangan ulang, sesuaikan alokasi portofolio secara berkala. Dana darurat, hindari menarik investasi selama masa penurunan. Riset, pahami apa yang Anda investasikan untuk menghindari penjualan panik. Kesimpulan akhir, investasi jangka panjang tetap menjadi jalur paling andal menuju keamanan finansial, terutama dalam iklim ekonomi yang tidak menentu saat ini. Kesabaran, diversifikasi, dan pemilihan aset strategis adalah kunci untuk membangun kekayaan yang langgeng. Untuk wawasan ahli dan alat canggih, crystalballmarkets.com menyediakan sumber daya untuk membantu Anda membuat keputusan investasi yang tepat dan memaksimalkan pertumbuhan portofolio Anda. Itu saja untuk episode hari ini. Berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama investor. Sampai jumpa lagi, berinvestasilah dengan bijak dan berpikirlah jangka panjang.